Pernahkah kamu bertanya, kenapa sebuah negara memilih satu bahasa sebagai bahasa resminya? Apakah itu hanya soal komunikasi atau ada hal lain yang lebih dalam seperti identitas, kekuasaan, dan persatuan? Jadi, dalam video ini kita akan membahas bagaimana perencanaan bahasa bekerja, khususnya dalam menetapkan bahasa resmi nasional. Dengan contoh menarik seperti dari Indonesia, India, Tanzania, hingga Sulawesi Tengah. Yuk kita mulai. Perencanaan bahasa adalah proses yang disengaja dan sistematis yang dilakukan untuk mengatur bahasa digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Koper 1989, ini melibatkan campur tangan dari otoritas tertentu untuk memengaruhi penggunaan bahasa dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga media. Jadi, ada 3 jenis utama perencanaan bahasa. Yang pertama yaitu status planning, yaitu menetapkan bahasa di mana yang resmi. Yang kedua, corpus planning, yaitu mengembangkan struktur bahasa. Yang ketiga, acquisition atau planning, yang mendukung pemerolehan bahasa melalui pendidikan. Jadi, mengapa bahasa resmi itu penting? Bahasa resmi bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga simbol identitas nasional, integrasi dan efisiensi administratif di negara multibahasa seperti Indonesia, India, atau Tanzania. Pemilihan bahasa resmi bisa menjadi alat pemersatu atau justru sumber konflik. Kata-kata seperti persatuan, samafanya, dan umoja itu sangat mencerminkan nilai yang diusung dalam pemilihan bahasa resmi. Studi kasus internasional seperti yang di Indonesia dengan lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi demi menciptakan persatuan nasional. Meskipun bukan hanya bahasa ibu mayoritas, bahasa ini diterima luas karena dianggap netral. Dan juga India memiliki 2 bahasa resmi di tingkat pusat, Hindi dan Inggris, serta 22 bahasa yang diakui secara konstitusional. Namun, kebijakan ini kerap menimbulkan identitas, terutama antara wilayah utara dan selatan. Dan juga ada Tanzania. Tanzania menetapkan Kiswahili sebagai bahasa nasional, sekaligus bahasa resmi. Meskipun bahasa Inggris tetap digunakan di bidang hukum dan pendidikan tinggi, kata umoja yang berarti persatuan menjadi inti dari strategi linguistik. Kasus lokal seperti bahasa daerah di Sulawesi Tengah, khususnya di pojok Naungan Sulawesi Tengah, terdapat bahasa daerah seperti Pamona dan Ta. Sayangnya, bahasa-bahasa ini belum terintegrasi dalam pendidikan atau administrasi. Namun, ada upaya rehabilitasi seperti dokumentasi dan pengajaran kepada generasi muda. Namun, perencanaan bahasa juga menghadapi banyak tantangan, yaitu seperti dominasi satu bahasa bisa memarginalkan bahasa minoritas. Ada juga bahasa resmi bisa memicu konflik politik dan identitas. Dan juga globalisasi dan dominasi bahasa internasional seperti Inggris dan menggeser fungsi bahasa nasional. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil, bahasa-bahasa lokal bisa punah dan menghilangkan kekayaan budaya bangsa. Perencanaan bahasa bukan hanya urusan teknis, tetapi menyentuh jantung identitas dan keadilan sosial. Negara multibahasa memerlukan kebijakan yang inklusif, adil, dan adaptif, agar setiap kelompok merasa terwakili. Dengan pendekatan yang sensitif dan berbasis data, perencanaan bahasa bisa memperkuat kohesi
apakah Indonesia sudah cukup adil dalam kebijakan bahasanya?